الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين: بسم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله ربي. Bu, apa kabar Ibu? Apa kabar Ibu? Baik semuanya? Ibunya baik? Suaminya baik? Anaknya baik? Mudah-mudahan semua yang hadir pagi hari ini di majelis kita ini, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Ibunya masuk surga, amin. Bapaknya masuk surga, anaknya masuk surga, semuanya masuk surga. Kalau masuk semua maka akan terasa nikmat. Kalau masuk semua akan terasa insya Allah. Para hadirin, para jamaah Isra dan Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum melangkah lebih jauh saya ingin menyampaikan salam hormat yang pertama. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Bapak Kepala Desa Ciangsana, Bapak Haji Udin Saputra SHMM. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur. Kita doakan Bapak Lurah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan tidak nikah lagi, mudah-mudahan makin sayang kepada warganya, makin sayang kepada keluarganya, mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Doakan pula mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin Bogor Timur. Amin. Amin. Mudah-mudahan Bapak Lurah kita menjadi pemimpin Bogor Timur. Saya yang mimpin doa, berarti nanti yang mimpin doa, berarti nanti saudaranya tahu Pak Lurah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim As-Salim Minggu kita semua Al-Mukarram Al-Ustaz Tajuddin. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umurnya, berkah jemaahnya. Mudah-mudahan beliau istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa pula kalau satu nama 100.000 lumayan. Dan tak lupa pula guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ijah Khadijah. Mana orangnya? Mudah-mudahan beliau berkah hidupnya. Juga Bapak RT 04 Bapak Minan juga kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur. Ada Bapak RW 15 Bapak Epin kita doakan beliau juga mudah-mudahan sehat walafiat. Ada Bapak Kadus 08 Bapak Adun Supriyatna. Mana Bapak Adun? Saya kalau sama Bapak Adun kenal karena TikToknya sering muncul di saya. Biasanya TikToknya begini. Serius, kalau Adun itu kalah saya di sisanya itu. Sekarang orang punya Instagram harus, betul. Punya Facebook harus, punya TikTok harus. Karena kalau TikTok sekarang banyak ibu-ibu orang begini. Snack video sekarang juga musim. Alhamdulillah saya kenal banget sama medianya, yaitu Bapak Kadus 08 Bapak Kadus Supriyatna. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat pula. Dan juga Ketua LPR Bapak Agung Sujarwo. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Sesepuh juga Bapak Haji Boin, Ketua Pemuda Bapak Nurdin, Ustaz Nur Fauzi. Alhamdulillah beliau pada hadir semuanya. Dan Ustaz dan Ustazah yang hadir yang tidak saya sebutkan, Ustaz dari Bapak di mana? Ustazah Fatimah juga alhamdulillah, Ibu Kades hadir dengan kita. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya sudah mulai. Ini sampai jam berapa ya? Para hadirin, para jamaah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Ibu, kita berkumpul di tempat ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya tanya kepada ibu-ibu hadir ke majelis ini, kira-kira senang tidak Bu? Senang tidak? Senang tidak? Senang. Kenapa Ibu senang? Karena pagi ini Ibu bisa mensyukuri nikmat Allah. Pagi hari ini Ibu bisa hadir ke majelis kita ini. Ini merupakan salah satu bentuk kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kata Allah, barang siapa yang cinta bersyukur, maka Allah akan memberikan sebuah tambahan nikmat. Tapi sebaliknya Ibu, kata Allah, barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang khianat terhadap nikmatmu, Allah pun akan memberikan sebuah adab balasan dari Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya masuk surga. Amin ya rabbal. Yang kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada reformer dunia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, ibu, bapak-bapak yang hadir pagi hari ini, mudah-mudahan kelak kita dapat berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam. Suara semua. Ala taha Rasulillah. Allah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama salatullah salam
habibillah tawassalna siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan cucuran rahmat yaitu sebanyak 10 kali rahmat. Daripada kita cuma di rumah kita ngalamun, maka lebih baik kita berselawat daripada di rumah cuma nyanyi-nyanyi, duduk di rumah. Biarkan aku pergi menyusuri jalan berliku, walau sedih ku rasakan hidup tanpa dirimu. Mana tepuk tangannya dong buat saya dong. Ibunya nyanyi di rumah karena ngelamun, suami ibu dengar, mama, tumben mama jadi begitu. Apa jawab istri? Biasa ya, namanya juga sekarang zaman milenium. Zaman apa ibu? Zaman apa ibu? Milenium. Akhirnya apa seorang ayah berpikir, istri saya tadi nyanyinya biarkan pergi, awas pergi. Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya ayahnya nyanyi juga. Sendiri lagi, biar engkau pergi, aku sendiri. Kata siapa? Kata siapa? Kata suami. Makanya daripada di rumah kita ngelamun, lebih baik kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kalau ibu di rumah bersalawat, suami akan macam-macam pikirannya. Tidak mungkin kalau ibu sampai kasih cucunya. Suami melihat ibu senang, suami melihat istri senang. Daripada menyanyi, maka lebih baik bersalawat. Yang
Yang penting jangan ngajarin ini Bu. Ini saya kasih contoh. Kalau ibu ngasuh cucu, jangan ngasuh cucu sampai nyanyi dangdut. Jangan apa Ibu? Kalau ibu lagi ngasuh cucu, ibu selawatin. Ini cucu yang ibu asuh ini nyampe otak ini akan ketika dibacakan sholawat maka anaknya akan terbaca tasbih insyaallah. Siap bersalawat Ibu? Siap bersalawat? Insyaallah. Para hadirin, para jamaah Isra dan Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berkumpul di sini dalam rangka merayakan peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu setiap hari hadir ke majelis ilmu dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Di mana-mana sekarang ibu di pengajian-pengajian, di majelis-majelis ada yang namanya peringatan Isra Mi'raj, betul? Kalau kemarin kita merayakan peringatan Maulid, tapi saat ini di bulan Rajab seluruh musalla-musalla, seluruh masjid, bahkan lapangan-lapangan memperingati yaitu peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya Ibu? Apa tujuannya Bapak memperingati peringatan Isra? Tujuannya hanya satu, litaqarrub ilallah, yaitu agar kita senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit Ibu orang yang hadir di acara peringatan Isra Mi'raj setelah pulang dari peringatan Isra Mi'raj tidak mendapatkan nilai apa-apa, hanya tinggal hadir. Nah, ini kali ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj adalah mengingatkan bagaimana kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya mau tanya, ibu-ibu sholat setiap hari tidak Bu? Setiap hari sholat tidak? Suami sudah sholat tidak? Suami sudah sholat tidak? Anak sudah sholat tidak? Anak sudah sholat tidak? Seandainya ada di dalam rumah tangga kita Ibu, suami ibu masih ada yang belum sholat, ibu ternyata masih ada yang belum sholat, anak-anak kita masih ada yang belum sholat. Saatnya detik ini saya mengingatkan kepada diri saya dan mengingatkan kepada ibu-ibu semua, ingatkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kenapa Ibu? Seorang ibu berkewajiban terbesar. Kalau suaminya tidak melaksanakan sholat, ibu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bapak lurah. Kalau bapak lurah ditanya cuma jalan ke Jodoh, betul tidak? Warga sudah pada dapat sumbangan tidak? Betul tidak? Betul tidak? Ustaz sudah dapat sumbangan tidak? Itu tugas Pak Lu. Tapi ibu sebagai kepala rumah tangga, wakil daripada suami, ibu berkewajiban untuk mengingatkan hal sholat kepada keluarganya. Insya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cinta tidak berselawat ibu? Senang tidak berselawat? Kalau ibu ketika berselawat, apalagi ibu melaksanakan umroh sambil ada takwa, ya Habibi ya Muhammad ya sambil berselawat ibu, sambil membayangin baginda, walaupun ibu tidak tahu sambil hayati ketika ibu sampai keresnya, anta syamsu di depan Ka'bah meneteskan air mata. Tanya sama Allah, beliau baru yang satu yang lalu dari tanah suci Makkah. Mudah-mudahan ibu semuanya bisa sampai ke tanah suci Makkah. Amin. Bisa segera berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra dan Mi'raj. Menurut bahasa ibu, Isra adalah perjalanan di suatu malam seorang nabi. Jadi kalau ibu keluar dari rumah ke sini, ini disebut juga Isra. Kalau ibu nanti malam pulang ke rumah, ibu berantem sama suami, bajunya dipuntel, ibu keluar dari rumah, itu namanya juga Isra. Apa ibu? Tapi berbeda Isra-nya kita dengan baginda Nabi Muhammad berbeda. Makanya kata Allah subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Seorang nabi ketika itu beliau sedang duduk di Al-Hijr. Di mana itu? Di mana itu? Saya minta sebelumnya dapat ilmu walaupun sedikit. Kalau yang lain lewat. Yang penting ini sekarang saya bahas masalah bab Isra. Nabi ketika itu duduk di suatu tempat yang namanya Al-Hijr ibu. Di sela-sela Nabi sedang berada di tempat itu, Nabi disamperin datang seorang malaikat Jibril. Ketika itu menyapa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menyapa Nabi, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sedang apa kau berada di tempat itu? Sedang apa kau berada di sini? Apa Nabi Muhammad ibu yang jawabnya? Nabi Muhammad jawabnya, saya berada di tempat ini tidak lain semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang disampaikan oleh Jibril? Jibril bilang, ya Muhammad, tidak lama lagi engkau akan bersama berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lembutkanlah hatinya wahai Muhammad, luruskanlah hatinya wahai Muhammad, dekatkanlah hatinya wahai Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut cerita
Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan hijrahnya, melaksanakan suatu perjalanan tugas dari Allah, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad melangsungkan suatu perjalanan yang begitu cepat dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad setelah itu beliau bukan menaiki bis seperti kita, bukan naik Fortuner, bukan menaiki pesawat, tapi Nabi Muhammad ketika itu mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala melangsungkan suatu perjalanan yang begitu singkat. Nabi Muhammad menaiki yang namanya buraq. Apa Ibu? Ingat, harus tahu Nabi Muhammad perginya itu naik apa? Bukan naik Pajero, bukan naik juga Grab, tapi Nabi Muhammad naik apa Ibu? Naik buraq. Makanya ada di Citias namanya Majlis Al-Buraq. Tuh. Nih, Majlis Al-Buraq. Tuh. Jaketnya Pak Lora. Majlis Al-Buraq. Apa tujuan daripada Al-Buraq? Begitu cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad yang punya Majlis Al-Buraq, sehingga majlisnya dikasih nama Al-Buraq. Apa tujuannya? Katanya agar majlisnya semakin terbang menyebar misi-misi Nabi Muhammad, menyebarkan misi-misi Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad melangsungkan perjalanannya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menaiki yaitu menunggangi yang namanya buraq. Setelah Nabi Muhammad sampai di Palestina, di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad di sana bukan istirahat tidur Ibu. Kalau Ibu setelah pulang dari pasar sampai ke rumah biasanya tidur, betul tidak? Saya yakin Ibu pulang dari tempat ini, pulang ke rumah enggak baju berbahan dikasih. Betul tidak? Betul tidak? Apa jawabannya? Capek. Apa jawabannya Ibu? Capek. Tapi seorang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melangsungkan perjalanannya karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenal yang namanya capek. Setelah Nabi kita sampai di Palestina, setelah sampai di sana, beliau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke sebuah masjid ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah Nabi Muhammad beribadah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, malaikat Jibril yang beri Nabi Muhammad bawa dua gelas minuman. Apa yang dibawa malaikat Jibril itu kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, di gelas pertama malaikat Jibril menyiapkan minuman yaitu air susu. Apa Ibu? Ibu punya susu? Ibu punya susu? Kalau punya susu berarti bagi-bagi biar dapat pahala. Punya susu semua kan? Punya susu semua tidak? Jawab Ibu, aku ragu-ragu karena aku punya susu. Susunya bukan susu pasaran. Iyalah. Tapi yang Nabi bukan susu seperti Ibu. Susu pilihan dari Allah Subhanahu. Yang gelas pertama ini susu itu, dan yang kedua gelas yang satunya yang dikasih oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, isi di gelas ini isinya adalah khamr. Apa Ibu? Khamr. Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sudah saya siapkan 2 gelas minuman itu, silahkan kau memilihnya 2 minuman itu. Kau pilih yang satunya boleh, yang satunya boleh. Padahal itu sedang menguji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah memilih susu, apakah memilih khamr. Tapi karena kesolehannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu, Nabi Muhammad ternyata pada akhirnya beliau
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menaiki apa Ibu? Menaiki apa Ibu? Kalau suami ibu nanya nanti, mama setelah pulang dari masjid, misalkan suami ibu nanya, mama dari perhitungan Isra Mi'raj, Nabi pun nanti melaksanakan perjalanan itu belum menaiki apa mama? Jawab dengan tegas kata Ustaz Herman Abi Najwa, katanya menaiki yang namanya buruk. Apa Ibu? Buruk. Itu perjalanannya begitu cepat Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cepat. Dalam hitungan detik andaikan diibaratkan dengan mata manusia, 2 kedipan mata beliau sudah nyampe. Allahu Akbar. Setelah malaikat Jibril, ini intinya ya Bu, dari Maulid dari Isra Mi'raj ini intinya. Kalau yang lain cuma tambahan. Minimal Ibu tahu sedikit, walaupun sedikit, minimal tahu sejarah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ibu baginda Nabi Muhammad setelah minum bukan langsung beliau. Nabi Muhammad melangsungkan perjalanannya, yaitu menuju langit yang pertama. Setelah itu melangsungkan langit yang kedua, pintu langit yang ketiga, melangsungkan lagi pintu langit yang keempat. Terus Nabi berjuang menuju pintu langit yang kelima, lanjut lagi menuju pintu langit yang keenam. Di pintu langit yang keenam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Musa alaihi salam. Tahu Nabi Musa itu? Tahu Nabi Musa itu? Tahu Nabi Musa itu? Ya, enggak, tapi dengan sejarahnya walaupun sedikit tahu. Setelah di pintu langit yang keenam, Nabi Muhammad ketemu dengan yang namanya Musa alaihissalam. Di sana Nabi bicara, ngobrol tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang singkat cerita, Nabi Muhammad setelah itu melanjutkan perjalanannya, yaitu menuju pintu langit yang kedua. Di pintu langit yang ketujuh, Nabi Muhammad disitulah mendapatkan suatu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika itu diberikan sebuah gambaran besar surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad sudah dikasih gambaran surga dari Allah, tapi Nabi Muhammad saat keliling di surga itu, Nabi Muhammad tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepada Allah, beristighfar memohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh umatnya tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, setelah menuju pintu langit yang ketujuh, Nabi Muhammad melanjutkan kembali, yaitu menuju Sidratul. Di situ baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibu mendapatkan tugas besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan amanah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya agar seluruh Muhammad dan umatnya melaksanakan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Kira-kira Ibu siap tidak? Ibu-ibu siap gak? Sehari semalam salat 50. 5 juta berapa? Luhur dalam sholat, maghrib ketiduran, isya sholat, subuh kesiangan. Betul ke? Saya nggak campur-campur di saat pada yang ini, saya nggak campur-campur. Nah, Nabi Muhammad ketika Ibu mendapatkan tugas besar sholat 50 waktu dalam sehari semalam, dapat kita bayangkan sampai mungkin Nabi kita berbuka. Apalagi Bapak Lurah disuruh sholat 50 waktu sehari semalam, belum ke kantor, belum ke kecamatan, belum ke Bogor, besok punya sholat. Akhirnya apa Ibu? Setelah Nabi Muhammad mendapatkan tugas dari Allah, Nabi Muhammad turun ke pintu langit yang ke-6, ketemu dengan yang namanya Musa alaihissalam, menyampaikan kepada Musa, ya Musa, saya ini mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam.
Musa menjawab, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, silakan engkau maju menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keringanan, karena kalau 50 waktu sehari semalam saya kira umatku tidak akan ada yang sanggup." Akhirnya apa itu? Nabi Muhammad menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Akhirnya Allah memberikan keringanan, yaitu menjadi 10 waktu dalam sehari semalam. Lagi pembagian besok ya, ini nggak dapat materi. Besok saya jangan lupa panitia. Para hadirin, para jamaah Isra dan Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir itu setelah Nabi mendapatkan tugas 10, dapat pengurangan 50 menjadi 10, Nabi menghadap kembali kepada Musa, maju turun ke Nabi Musa alaihissalam, menyampaikan, "Ya Musa, saat ini saya sudah mendapatkan keringanan yang tadinya 50 saat ini menjadi 10, wahai Musa." Akhirnya apa kata Musa? "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sekiranya engkau sudi maju kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, silakan menghadap lagi kepada Allah meminta pengurangan, karena saya kira umatmu tidak akan ada yang siap untuk sholat 10 waktu dalam sehari semalam." Tapi apa yang terjadi, Bu? Nabi Muhammad maju kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta keringanan kembali dari 50 turun ke 10. Akhirnya Allah memberikan pengurangan lagi menjadi sholat 5 waktu dalam sehari, 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun lagi ke langit ke-6 menghadap Musa, menyampaikan lagi kepada Musa, "Wahai Musa, sekarang saya sudah mendapatkan pengurangan lagi dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan potongan lagi dari Allah Subhanahu wa taala." Musa bertanya, "Berapa sekarang pengurangannya wahai Muhammad?" Muhammad menjawab, "Wahai Musa, saat ini Allah sudah memberikan pengurangan yang begitu besar. Saat ini Allah memberikan pengurangan, yaitu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam." Itulah itu perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi memikirkan umatnya agar umatnya selamat di dunia maupun di akhirat. Tidak untuk Nabi, tapi untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya pada ibu-ibu di tempat ini, semuanya sholat tidak? Saya mau tanya, jawab dengan kompak semuanya, ibu-ibu yang ada di tempat ini, sholat tidak? Sholat tidak? Sholat tidak? Yang belum sholat, mudah-mudahan setelah ini langsung sholat semuanya. Yang suaminya belum sholat, mudah-mudahan setelah pulang dari tempat ini mengingatkan suaminya dan suaminya langsung sholat semua. Yang belum pernah ibunya mengingatkan anaknya untuk sholat, tapi anaknya tidak sholat, mudah-mudahan setelah pulang dari tempat ini ibunya mengingatkan anaknya untuk sholat, mudah-mudahan anaknya langsung sholat semuanya. Kenapa ibu kita harus sholat yang 5 waktu? Karena dimanapun kita hidup di dunia ini, sepanjang apapun perjalanan hidup kita, tapi tidak melaksanakan sholat, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kata Nabi, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu fi yaumil qiyamati as-shalah." Kata Nabi, pertama kali yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah harta kita, bukanlah suami kita, bukan anak kita, bukanlah harta dan tahta kita yang akan ditanya, tapi yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali adalah sholat kita yang 5 waktu. Siap sholat tidak? Siap sholat tidak? Insya Allah. Sempatkan ibu, peringatan Isra dan Mi'raj itu intinya adalah mengingatkan kepada kita untuk sholat 5 waktu. Tidak ada yang tahu umur kita sampai di mana, betul? Bisa saja besok
Ibu-ibu sudah dipanggil kehariban Allah. Naudzubil. Bisa-bisa Pak Lurah besok panjang umur. Ya, panjang umur, panjang umur. Mudah-mudahan Pak Lurah panjang umur. Berkah hidupnya, panjang usianya. Mudah-mudahan istiqomah bersama keluarganya. Jangan doakan yang mirip-mirip Pak Lurah, biar tetap istiqomah sama istri tercintanya. Amin ya Rabbal. Tapi seandainya mau nikah lagi hubungi saya dulu. Ya kan apa suami nikah lagi boleh kan Bu? Boleh dong Bu? Ya benar. Tadi bilang biar aku pergi, tapi sekarang kita nggak boleh. Tadi aku bilang cuma sayangku di dunia ini cuma kamu, cintaku di dunia. Saya kalau di rumah ibu, kalau lagi nyanyi ini sama istri tanya, suami ini tanya, Abi, lah cuma kamu mau dibuat sama dia pabrinya dos. Alhamdulillah. Boleh kan ini dangdut ibu? Boleh kan ini dangdut? Boleh. Yang penting jangan terlalu. Kalau ibu nyanyi dangdut keterlaluan jangan seronok. Kalau ibu di rumahnya nyanyi dangdut boleh. Yang penting jangan sampai mengalahi membaca ayat suci Al-Quran. Ketika waktunya ibu baca Al-Quran, baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tiga ibu. Kalau ibu punya suami bisa baca Al-Quran, banget ibu jamaah. Ibu salat suami istrinya di belakang, nanti di belakang ibu suami ibu imamnya luruskan mama, adik luruskan. Jangan mendahului ayah, jangan mendahului ibu. Sholat ibu dan keluarga sholat malam. Sholat malam. Mu'adzin imam billahi. Kayak di masjidil haram. Ketika dompet haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Semoga istri. Kalau suami ibu pimpin imam begitu kira-kira senang tidak? Suami ibu keluarganya ada, suami imam di depan, istri di belakang, anak di belakang, sholat berjamaah di waktu itu yang disebut namanya baiti jannati, rumahku adalah syurga. Insya ya betrotim min haja kulla kamali ya betrotim min haja kulla kamali. Mada yu'abir anhu laka qali
منهاج كل كمال ماذا يعاب ماذا يعاب ماذا يعبر عنه لك قليل. Ternyata ibu-ibu sudah ada hafal semua ini. Siapa yang ngajar di sini sih? Ada hafal yang baru hafalnya cuma harus hafal semua ibu namanya selawat. Di jam sana itu harus terbentuk selawat bagaimana bisa bergema di mana-mana. Tapi jangan sallallahu terus dan juga di sebelah sana sallallahu, di sana sallallahu, di sana sallallahu. Bagus tidak selawat? Bagus. Tapi kalau bisa jangan menonton. Insya para hadirin, para hadirat, para jamaah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad adalah mengingatkan kepada kita ibu agar kita senantiasa melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Pesan dari saya siang ini, pesan dari saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan memesankan kepada ibu-ibu semuanya, mari kalau ada suami yang belum sholat, ingatkan dengan cara yang lemah lembut. Suruh suami kita Kalau seandainya ada ibu-ibu di sini masih bolong-bolong sholatnya, mari mulai saat ini kita sholat semuanya. Insya. Seandainya pun ibu, ini yang terakhir, ada di antara kita anak ibu yang belum sholat 5 waktu, ibu berkewajiban mengingatkan putra-putri kita untuk sholat 5, untuk sholat yang 5 waktu. Bahkan kalau mengikuti perintah Allah, anak enggak sholat bahkan boleh dipukul, betul tidak? Tapi kalau sekarang dipukul, ibu pernah tahu HP, betul tidak? Tapi mudah-mudahan kita semuanya mampu menjalankan sholat yang 5 waktu kita dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya nanti bersama-sama masuk surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mimpin doa sedikit, tapi nanti masih ada doa dari guru kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini di tempat guru kita Ustaz Tajuddin, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan guru kita panjang umur, tokoh-tokoh yang semuanya sehat walafiat, yang hadir di tempat ini mudah-mudahan setelah ini masalahnya urusannya selesai semuanya. Yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya semuanya lunas. Yang punya masalah keluarga mudah-mudahan masalah keluarganya selesai semuanya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ya hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sedikit ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة
bertambah tolong. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratina. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratina. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Sayyidi ya Rabbah berkumpul di tempat ini ya Allah. Tiada lain untuk mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah atas segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah atas segala dosa anak kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi yaitu hikmah dari Isra Mi'raj yang tadi disampaikan Pak Ustaz Herman SAG ya Bu ya, apalagi begitu panjang lebar ya Bu ya. Mudah-mudahan doa kita semua tambah ilmu, tambah wawasan ya Bu ya, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ini ada amanat dari Ibu Saroh, katanya mau undang Bu temunya minggu sekarang Bu ya, yaitu di Majlis Taklim Nuliman ya, Aliman di Gang Dewa hari Minggu jam 8 pagi. Ditunggu kehadirannya ibu-ibu, kita bisa hadir ya Bu ya. Yang kedua di tempatnya guru kita Ibu Ustazah Fatimah hari Sabtu ya Bu, mudah-mudahan kita bisa hadir, bisa memenuhi undangan dari ibu kita Ibu Ustazah Fatimah, juga Ibu Saroh ya Bu ya. Dan kita mudah bersehat badan, panjang umur ya Bu ya. Direncanakan dari kita untuk menghadiri yaitu acara Isra Mi'raj yang ada di Gang Dewa, juga yang ada di Gang Kresek di tempatnya ibu guru kita Ibu Ustazah Fatimah. Dengan demikian selesailah acara kita yaitu acara Isra Mi'raj hari ini. Dengan kita ditutup dengan doa ya Bu ya. Dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab, dikabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa penutup kami persilahkan yaitu kepada Ustaz Nur Fauzi, kami persilahkan dengan segala hormat. Untuk doa penutup kami persilahkan kepada Bapak Ustaz Nur Fauzi MPD yang persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma taqabbal wa athir thawab ma qara'na min al-Qur'an al-karim wa ma halallahu min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil alaina ya Allah min ahli al-Qur'an, min ahli al-khair, min ahli salawah, min ahli al-jannah, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduka wa nahnu 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu laka bi ni'matika 'alaina wa nabu laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ila al-kufra wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Fadlan min Allah ta'ala wa ni'ma maghfiratu wa rahmah ya tawwab ya wasil maghfir ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian selesailah acara